asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah dengar doa saya. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari yang baru ini dalam renungan atau doa pagi. Dan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita harus percaya. Sekali lagi, bagaimana kita harus percaya atau kepada siapa aku harus percaya. Ya, saudara harus yakin apa dan siapa yang saudara percayai. Nah, satu pengalaman dari Rasul Paulus kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ya, ayat 12, di sana dikatakan apa? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jadi saudara, selama penderitaan itu, selama keadaan itu Tuhan izinkan, Paulus berkata apa? Tetapi aku tidak malu. Amin. Karena dikatakan apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, ini dia saudara. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kemudian dikatakan apa? Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita harus yakin kepada siapa kita percaya. Yang kedua, keyakinan itu kita harus wujudkan dalam keadaan atau sikap bahwa dia berkuasa. Berkuasa apa saudara? Paulus berkata, dia berkuasa. Yang kupercaya itu berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Nah, saudara, menjadi perenungan kita. Apa yang hari ini telah dipercayakan Tuhan? Apa yang kemarin telah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu? Mungkin engkau berkata status sosialmu. Mungkin engkau berkata kedudukanmu. Mungkin pangkatmu, kekayaanmu. Mungkin engkau memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Saudara harus yakin bahwa semuanya itu dipercayakan Tuhan. Pada harinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak membahas bagian itu. Yang kita bahas adalah kepada siapa. Paulus berkata, karena aku yakin kepada siapa aku percaya. Nah, banyak kali kita gagal, banyak kali kita kehilangan pengharapan, banyak kali kita memiliki sikap acuh tak acuh dengan hidup ini. Banyak kali kita merasa hidup ini seperti biasa-biasa saja. Saya ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa melihat jalan keluar. Sudahlah, apa adanya lah dengan hidup ini. Begini saja kok, sudah cukup dan seterusnya. Saudara, kenapa kita apatis? Kenapa kita seperti itu? Kenapa kita memiliki sikap-sikap yang seperti itu? Memiliki pikiran-pikiran negatif seperti itu? Karena kita tidak yakin kepada siapa kita percaya. Pagi ini Paulus mau berkata, yakinlah bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus, maka satu, Yesus Kristus menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang kedua, segala berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel itu melalui Yesus saudara bisa dapatkan. Begitu saudara percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mendapatkan seluruh berkat itu. Yang ketiga, Allah tidak membuat engkau jatuh, tapi Allah membuat engkau naik. Allah tidak membuat engkau menjadi ekor, tapi jadi kepala. Caranya apa? Engkau harus yakin kepada siapa engkau percaya. Kerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenagamu dan andalkan Tuhan. Dia yang menyempurnakan segala pekerjaanmu. Sehingga engkau tidak memiliki masa depan yang suram. Tapi engkau memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah telah melukiskan engkau di dalam telapak tangannya. Saudara, apa yang terjadi dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18. Di sana dengan jelas dikatakan seperti ini saudara. Saya bacakan saudara Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari apa? Dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lihat pernyataan Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Allah yang kami puja, ya, dia akan lepaskan dari perapian yang menyala-nyala
dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi lihat sikapnya, dikatakan apa? Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kenapa saudara? Ya, dalam 10 hukum jelas-jelas di sana dikatakan tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada penyembahan berhala, tidak boleh ada penyembahan di luar Tuhan Allah yang dipercayai oleh bangsa Israel, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Tuhan tidak menolong kita, seandainya Tuhan tidak menolong saudara, apa yang harus saudara lakukan? Alkitab berkata, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara bisa lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel saat dia keluar dari tanah Kanaan. Saat dia berlari keluar, di depannya saudara, dia mengalami jalan buntu. Ada laut, di kiri kanannya ada padang gurun. Dan di belakangnya semakin dekat musuh. Semakin dekat musuh. Mau menjangkau, mau menghancurkan. Ini juga yang terjadi pada kita akhir-akhir ini. Bahwa musuh selalu mengejar kita. Bahwa keadaan di sekeliling kita tidak menguntungkan. Bahwa jalan di depan selalu tertutup. Dan tidak ada jalan lain. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa kita telah dibeli dengan darah yang mahal, lunas dibayar. Bahwa kita ini milik surga. Oleh darah Yesus, engkau telah dibeli dan Allah bertanggung jawab dengan hidupmu. Allah sanggup pelihara hidupmu. Maka Allah akan menolong engkau. Sekalipun tidak ada jalan, Allah sanggup buat jalan. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Pada saat musuh semakin dekat, pada saat keadaan sekeliling tidak menguntungkan, mereka akhirnya, firman Allah berkata, mereka akhirnya melewati laut itu dalam keadaan tanah yang kering. Air itu terbelah dua, kiri dan kanan menjadi tembok. Dan mereka itu jalan di tanah yang kering. Saudara, Alkitab berkata, sekalipun tidak ada mata air di padang gurun, sekalipun tidak ada jalan, Allah sanggup buat jalan raya. Amin. Percayakah saudara? Siapa yang engkau percayai? Sanggupkah saudara melihat bahwa pemeliharaan Allah adalah bagianmu dan bagianku? Ada kepastian dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan ragu. Perhatikan baik-baik. Paulus berkata, aku yakin kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia sanggup memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Mungkin jabatanmu lagi disorot orang. Mungkin keadaanmu lagi menderita. Orang-orang akan membuat sebuah hal yang mau mencoba menjatuhkanmu. Membuat gosip, membuat keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Tapi yakinlah pemeliharaan Tuhan ada bagimu. Mungkin saat ini engkau lagi sakit dan terpuruk, tidak bisa buat apa-apa. Tapi lihatlah bahwa oleh bilur Tuhan, engkau harus berkata pagi hari ini, oleh bilur Tuhan, aku telah disembuhkan. Amin. Dan mungkin engkau lagi lemah. Firman Allah berkata, dengar firman Allah, maka imanmu akan dibangkitkan. Bahwa di dalam Tuhan segalanya jadi mungkin. Haleluya. Saudara, yakinkah saudara kepada siapa saudara percaya? Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita akan menyembah Tuhan. Naikkan doa pujianmu di pagi hari ini. Haleluya. Sujud menyembahmu. Buka hati saudara. Allah sanggup pelihara saudara. Hanya kepadamu ku sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Hanya padamu Tuhan ku sembahkan. Haleluya, haleluya. Yakinkah saudara bahwa Dia berkuasa memelihara hidupmu? Yakinkah saudara bahwa Dia sanggup melepaskan segala keterikatan yang terjadi pada hidupmu?
Yakinkah saudara bahwa Allah yang engkau sembah sanggup membuat masa depan yang baru bagimu? Karena tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Pagi hari ini engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami yakin dan percaya bahwa Allah sanggup mengadakan segala yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, diberkatilah setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan hari ini. Diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah segala usaha kami, diberkatilah jerih lelah kami, diberkatilah segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, keluarga, suami, istri, anak-anak, usaha kami diberkati Tuhan. Karena Allah bertanggung jawab dengan hidup ini. Saya mau berdoa juga buat teman-teman yang lemah iman. Dengarkan, dalam nama Yesus, firman Tuhan membangkitkan iman dan pengharapanmu. Yang sakit dengarkan, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus engkau bangkit. Oleh bilur Yesus engkau sembuh hari ini. Yang tidak melihat jalan keluar, dengarkan firman Allah berkata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar dan tidak timbul dalam hatimu, dalam nama Yesus terjadi bagimu. Mungkin ada yang ketakutan dan khawatir, dengarkan firman Allah bahwa Allah sanggup menolongmu. Dia mengirimkan malaikat berpasukan menjaga, mengawal engkau. Karena engkau mengasihi Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Allah. Lakukanlah kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah engkau. Engkau bukan turun tapi naik, kata firman Tuhan. Engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Semuanya itu terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati setiap kota-kota yang ada. Berkati dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Berkati dengan keadaan yang sejahtera. Segala sakit penyakit virus corona, COVID-19 ini Tuhan lalukan dari bangsa dan negara kami dalam nama Yesus. Dan kalau ada umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang terpapar karena sakit ini, hamba-Mu berkata dalam nama Yesus, oleh bilur Tuhan sembuhkan. Terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat mengiring Tuhan. Percayalah bahwa Allah itu setia. Kuasa dan kasih-Nya tidak berubah. Alkitab berkata Yesus Kristus itu tetap sama. Hari ini, kemarin, besok, sampai selama-lamanya. Sampai berjumpa dalam program selanjutnya. Yaitu program doa pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya.